Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan melanjutkan dua video sebelumnya, di mana dua video sebelumnya kita bahas tentang pergeseran kurva penawaran dan pergeseran kurva permintaan. Pada video yang ini kita akan bahas tentang perpotongan kedua kurva tersebut. Baik, mari kita buka dulu bentuk fungsi masing-masing. Nah, di sini tersaji ada dua fungsi. Ini adalah fungsi penawaran, yang ini adalah fungsi permintaan. Jadi ada dua ya, fungsi harga dan fungsi jumlah. Kita akan gambar nanti kedua kurva tersebut berdasarkan fungsi masing-masing dengan diagram seperti ini. Seperti biasa, agar kita mudah menggambar kurva, kita akan buat tabel bantunya dulu seperti ini. Jadi ini akan memudahkan kita menemukan koordinat titik masing-masing fungsi. Kita awali dengan fungsi penawaran terlebih dahulu. Jadi ketika harga di sini harganya 0, berapakah jumlah yang ditawarkan? Kita masukkan saja angka 0 ini pada fungsi jumlah penawaran, karena B-nya ada di sini. Kalau 0 masuk sini berarti ini 0, maka nilai G-nya adalah minus 10. Ya, berarti di sini ada minus 10. Maka koordinat titiknya minus 10,0 kita tulis di sini. Kemudian ketika harganya naik menjadi 200, maka kita masukkan di sini 200 kali 0,05 adalah 10. Min 10 ditambah 10 berarti berapa? 0 di sini. Maka ketemu koordinat titik 0,200. 0,200 di sini. I, P. Nah, karena kita sudah punya dua variabel ya P dan Q yang bernilai 0, maka ini bisa kita hubungkan menjadi kurva penawaran. Sekarang kita coba naikkan, harga dari 200 menjadi 400. 400 dikali 0,05 berapa? 20. 20 minus 10 berapa? 10. Berarti ketika harganya 400, maka yang ditawarkan sebanyak 10. Kita akan ketemukan di sini koordinat titiknya adalah 10,400. Jadi isinya begini. Nah, 10,400. Lanjut, berikutnya kalau harganya naik menjadi 600, ya seperti ini. Kita tulis semua ya, 600 dan 800, kita masukkan semua di sini. Nah, ini hasil akhir dari koordinat titik-titik fungsi penawaran. Seperti di video sebelumnya, di sini kurva tidak ada yang bergeser ya, hanya terjadi perpindahan titik sepanjang kurva ketika yang berubah adalah harga barang itu sendiri. Diingat pada video sebelumnya bahwa kurva hanya bergeser kalau yang berubah adalah faktor ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Silahkan pahami kembali video yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang bahas tentang permintaan. Pada saat harganya 0, berapa jumlah yang diminta? Ketika harganya 0, berapa yang diminta? Masukkan 0 ke fungsi jumlah permintaan di sini. Berarti kalau ini 0, 0 kali 0,05, 0. Maka jumlah yang diminta adalah 40. Sehingga ketemu koordinat titik di sini nanti 40,0. Jadi posisinya di sini. Sekarang kalau 200 dan seterusnya ya, 200 dan seterusnya sama dengan tadi, kita masukkan satu-satu, maka hasilnya seperti ini. Sehingga kalau ini digambarkan ya, digambarkan dalam kurva ini garis-garisnya, pada saat harganya 200 di sini, maka jumlah yang diminta adalah 30. Ketika harganya 400 di sini 400, maka yang diminta adalah 20. Sedangkan kalau 600 di sini, maka yang diminta adalah 10. Kemudian kalau 800 berapa? Tidak ada yang minta. Karena sudah ada 20 di sini, maka kita hubungkan menjadi kurva permintaan. Kita sudah menemukan perpotongan kurva penawaran dan kurva permintaan yang dalam ekonomi biasa disebut ini adalah market equilibrium. Ini disebut market equilibrium atau keseimbangan pasar. Berapa nilainya? Kita bisa hitung dengan rumus sebagai berikut.
Equilibrium atau keseimbangan bisa dihitung dengan rumus QS sama dengan QT, PS sama dengan PD, sama ya. Ini penawaran sama dengan permintaan. Penawarannya di sini kalau kita gunakan yang fungsi harga 200 plus 2Q. Permintaannya 800 min 20Q. Permintaannya yang variabel Q minus 20 pindah ke kiri menjadi plus, maka hasilnya 40Q. Ini pindah jadi minus sehingga di sini menjadi 600. Akhirnya seperti ini. Sehingga ketemu koordinat titik 15,500. Maka ketika ini kita tuliskan di sini, kita akan ketemukan titik-titik semacam ini. Yang di sini 500, kemudian yang bawah. Nah, ini artinya keseimbangan terjadi pada tingkat harga 500 dengan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sama-sama 15. Kalau nggak percaya, masukkan saja angka 500 ke sini, ke P ya, ke sini, atau 15 juga boleh. Kalau 500 masuk sini berapa? Kalau misalnya 500 masuk di sini berapa? Ya, saya coba ya. Kalau 500 saya masukkan di sini, 500 kali ini kan 25. 25 dikurangi 10, 15. 15 ya. Sama di sini ya. 500 kali ini berapa? 25. 40 kurangi 25 berapa? 15. Inilah yang disebut keseimbangan atau market equilibrium. Nah, apa makna dari titik-titik ini? Ketika terjadi pergeseran kurva permintaan misalnya, atau pergeseran kurva penawaran misalnya. Silakan yang bisa memberi jawaban. Titik 4-4-nya ini bisa diartikan apa? Sampai ketemu di materi-materi berikutnya tentang permintaan penawaran. Masih banyak ya. Selain pergeseran, kita akan bahas tentang elastisitas. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang baru menemukan channel ini, bantu untuk memberikan dukungan, subscribe, share, dan like. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.